Ya, sekarang Anda akan melihat video ini. Bersiaplah dalam 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. We are from Kelompok 2. Sebelum itu, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Ya, di sini saya Abigail dari Kelompok 2 akan presentasikan tentang kondisi sosial budaya dalam masyarakat Indonesia. Apa sih kondisi sosial budaya itu? Kondisi sosial budaya yaitu kehidupan sosial budaya dalam masyarakat yang berkaitan dengan budaya yang terdapat di dalam suatu masyarakat yang saling berinteraksi sehingga dapat mempengaruhi nilai-nilai sosial yang menjadi ciri khas masyarakat. Jadi budaya itu ya apa yang dilakukan, apa kebiasaan dari masyarakat yang ada di Indonesia ini. Seperti contoh di samping adalah budaya dari Madura, yaitu ada bisa dibilang budaya karena itu keseniannya ya kayak karapan sapi gitu. Next, pertama saya akan menjelaskan tentang perubahan sosial budaya yang ada di Indonesia ini. Menurut William Cornblum, perubahan sosial budaya adalah perubahan suatu budaya secara bertahap dalam jangka waktu yang lama. Perubahan budaya itu bisa dari bercampurnya budaya luar atau budaya yang berkembang dari yang awalnya jadul menjadi lebih modern. Seperti contoh di samping ini adalah budaya dari budaya tarian dan wayang. Ya, ini seni dua-duanya. Next. Hal pertama yang mempengaruhi perubahan sosial budaya adalah globalisasi. Globalisasi sosial budaya adalah suatu proses perubahan nilai-nilai norma, gagasan, ide, pemikiran yang sifatnya menyeluruh atau mendunia yang terjadi melalui proses interaksi dan komunikasi antara individu-individu dalam lintas batas negara yang mana proses perubahan tersebut terjadi secara intens dan tanpa sekat. Seperti yang dimaksud dengan tanpa sekat adalah di mana kita bisa berinteraksi dengan orang yang ada di luar negara, dan orang luar negara pun sebenarnya bisa berinteraksi dengan orang yang ada di negara kita ini dengan lebih mudah. Nah, seperti contoh yang dibawa itu adalah contoh dari perubahan sosial budaya ya. Dulu kan budaya orang kalau ngirim surat itu kalau ngirim pesan ke orang lain itu pakai surat. Nah, jadi menulis dan perlu waktu pengiriman yang cukup lama untuk menyampaikan pesannya kepada orang yang ingin diberi pesan tersebut. Namun sekarang zaman telah berubah, yaitu masyarakat menggunakan apa yang disebut dengan handphone. Seperti contoh gambar di samping ya. Dengan handphone tersebut, seseorang bisa mengirim pesan dengan lebih mudah dan lebih cepat kepada orang yang jauh maupun yang dekat. Jadi itu lebih mempersingkat waktu dan lebih mempermudah. Next. Hal kedua yang mempengaruhi perubahan sosial budaya yaitu akulturasi budaya. Akulturasi merupakan suatu proses perubahan sosial yang terjadi karena masuknya kebudayaan asing ke dalam sekelompok masyarakat, sehingga unsur budaya asing tersebut diterima dan disesuaikan dengan kebudayaan asli masyarakat tertentu. Jadi ini maksudnya budaya asing dan budaya dari dalam negeri yang bercampur menjadi satu padu. Seperti contoh gambar di samping ya. Ini merupakan contoh gambar masjid, namun menggunakan bentuk bangunan seperti bangunan yang ada di Cina. Nah, ini kan gabungan dari Indonesia dan Cina. Oke, yang ketiga adalah asimilasi yang juga merupakan pengaruh perubahan sosial budaya. Asimilasi adalah pembauran satu kebudayaan yang disertai dengan hilangnya ciri khas kebudayaan asli sehingga membentuk kebudayaan yang baru. Ini merupakan pembauran ya, seperti di contoh ada pembauran dari kebudayaan sini dan kebudayaan di luar negeri. Ya, mereka menggunakan pernikahan sehingga mereka menghasilkan generasi baru yang bisa disebut dengan campuran karena dia dari keturunan orang yang bukan dari negara sini dan orang dari negara sini, Indonesia itu maksudnya. Yang keempat yang mempengaruhi perubahan sosial budaya adalah mobilitas sosial. Mobilitas sosial itu apa? Mobilitas sosial merupakan perubahan kedudukan warga masyarakat dalam kelas sosial dari satu kelas ke kelas sosial yang lainnya. Semakin meningkatnya keinginan masyarakat untuk berubah ke lapisan di atas ya sesuai kondisi yang terjadi di lingkungan masyarakat,
maka konflik sosial akan kemungkinan besar terjadi. Ya, mobilitas sosial itu singkatnya adalah perubahan orang dari kedudukan sosialnya yang ada di bawah menjadi lebih ke atas. Seperti contohnya itu seorang petani yang menjadi pengusaha. Itu kan dia yang awalnya kedudukannya hanya seorang petani, dia dapat menjadi seorang pengusaha terkenal. Itu juga tergantung pada keinginan individunya tersendiri. Konflik yang dimaksud mungkin dalam perubahan dia untuk menjadi seorang pengusaha, itu pasti ada konflik yang membuatnya semakin berkembang. Yang terakhir, sebagai pengaruh perubahan sosial ada teknologi mutakhir. Ya, seperti contoh kehadiran internet itu yang membuat segala aktivitas manusia itu berubah 100% ya. Jadi kayak secara drastis. Seperti contoh yang di pertama itu kan handphone. Nah, dari handphone itu kan kita bisa lebih cepat mengirim pesan juga. Kalau zaman sekarang itu bisa pesan makanan dan sebagainya hanya menggunakan handphone tanpa kita pergi untuk mencari berkeliling gitu. Nah, namun di sini saya memberikan contoh yaitu dalam segi transportasi, manusia sudah tidak perlu menggunakan tenaganya sendiri melainkan menggunakan mesin. Ya, orang zaman dahulu itu kan lebih menggunakan sepeda karena itu mayoritasnya yang ada di sana. Kalau semisal mesin itu biasanya kan kereta dan sebagainya, itu pun mesin uap. Namun zaman sekarang, zaman sudah lebih berkembang sehingga ada sepeda motor yang sistemnya sama dengan sepeda, namun dia menggunakan mesin sehingga manusia tidak perlu mengayuh menggunakan tenaganya sendiri, dan mesin ini lebih mempermudah manusia dalam menjalankan kehidupan sehari-harinya. Selanjutnya ada penghambat dari perubahan sosial budaya yang akan dijelaskan oleh Reina. Halo teman-teman, saya Reina Diastari. Jadi saya akan menjelaskan tentang penghambat perkembangan sosial budaya di masyarakat Indonesia. Jadi, penghambat perkembangan sosial budaya di masyarakat adalah karakter konservatif dan kondisi masyarakat yang dibatasi pergerakannya. Berdasarkan data yang saya dapatkan, dapat ditarik kesimpulan bahwa faktor penghambat adalah segala sesuatu yang memiliki sifat menghambat atau bahkan menghalangi dan menahan terjadinya sesuatu. Jadi yang termasuk penghambat perubahan sosial budaya, yang pertama yakni sikap tradisional. Sikap tradisional mampu menghambat laju perubahan sosial budaya di tengah masyarakat karena adanya sikap kuno atau konservatif. Hal ini umumnya berlaku bagi golongan yang sudah berumur tua. Faktor yang kedua yakni terisorirnya masyarakat. Penghambat terjadi perubahan sosial budaya adalah karena terisolirnya masyarakat terhadap dunia luar, sehingga masyarakat tidak terpengaruh oleh budaya asing yang masuk. Ada beberapa suku di Indonesia yang terisolir dari globalisasi. Contohnya salah satunya adalah suku Baduy yang ada di Lebak, Banten. Ya, mereka tidak terpengaruh oleh budaya-budaya asing yang masuk oleh globalisasi. Next, yang ketiga adalah faktor jarang berinteraksi. Faktor penghambat perubahan sosial budaya di tengah masyarakat selanjutnya adalah faktor individu, di mana individu di dalam masyarakat tersebut jarang sekali melakukan hubungan dengan individu di dunia luar. Ada beberapa masyarakat di Indonesia ataupun sebagian dari masyarakat Indonesia mempunyai tipe orang yang introvert atau sulit untuk berkomunikasi atau berinteraksi dengan orang lain atau individu lain. Jadi jarangnya berinteraksi ini merupakan juga penghambat perubahan sosial budaya di tengah masyarakat Indonesia. Next, faktor yang keempat yakni adat istiadat kuno. Adanya adat istiadat kuno sehingga masyarakat menolak segala budaya asing yang masuk dan berbeda selama ini. Proses akulturasi budaya tidak berjalan baik karena masyarakat menolak budaya baru yang masuk. Ini yang keempat, ini faktor yang keempat sama dengan faktor yang pertama, hanya kan yang bersifat tradisional sama saja. Hanya saja kalau untuk adat istiadat kuno, mereka lebih sangat-sangat menolak untuk masuknya budaya baru ke mereka.
daripada yang masih bersifat tradisional. Mereka masih, kalau untuk yang bersifat tradisional, mereka juga masih menggunakan teknologi terbarukan, namun sedikit lama daripada kita. Dan sedangkan yang faktor yang keempat, adat istiadat kuno, mereka sangat-sangat menolak untuk menggunakan menggunakan teknologi yang berasal dari pengaruh globalisasi saat ini. Baik, untuk faktor penghambat perubahan perkembangan sosial budaya sudah selesai. Yang selanjutnya adalah aspek sosial budaya yang akan dijelaskan oleh Kakak Sukma. Terima kasih telah diberikan waktunya Kakak Rina. Di sini saya Sukma Arif akan menjelaskan mengenai aspek sosial budaya. Apa itu aspek sosial budaya? Aspek sosial budaya adalah hubungan antara manusia dengan lingkungan alam di sekitarnya. Aspek sosial budaya ini dibagi menjadi beberapa. Yang pertama yaitu pendidikan. Minimnya tingkat pendidikan di masyarakat dapat memicu timbulnya berbagai perubahan sosial yang lebih buruk lagi, dikarenakan masyarakat dengan pendidikan yang rendah cenderung memiliki pola pikir yang sederhana dan enggan mengikuti perubahan yang ada. Kebiasaan inilah yang membuat perubahan sosial menjadi terhambat. Yang kedua yaitu tata nilai. Tata nilai merupakan cara berpikir atau aturan yang mempengaruhi tingkah laku dan tindakan masyarakat dalam kehidupan sehari-harinya. Tata nilai ini juga sebagai pedoman masyarakat dalam kehidupan sehari-harinya. Tentu saja, tata nilai masyarakat modern dan tata nilai masyarakat tradisional itu sangat berbeda, dikarenakan kondisi sosial budaya pada masyarakat dapat dilihat dari tata nilai yang dijalankannya. Tata nilai yang buruk akan membuat perubahan sosial budaya menuju ke arah yang lebih buruk lagi. Yang ketiga yaitu ikatan sosial. Ikatan sosial adalah suatu cara yang dilakukan oleh masyarakat dalam berinteraksi dan menjalin komunikasi. Setiap orang dapat melakukan penelitian terhadap pola aturan ikatan sosial dengan cara menelitinya di sosial media. Ikatan sosial ini juga sering dipahami sebagai kelembagaan budaya masyarakat. Yang keempat yaitu kesejahteraan sosial. Aspek sosial budaya yang jauh lebih penting adalah kesejahteraan sosial. Kesejahteraan sosial dapat dilihat dari pemakaian teknologi informasi dan komunikasi sehari-hari. Kesejahteraan sosial ini meliputi kesehatan, keadaan ekonomi, kebahagiaan, dan kualitas hidup rakyat. Jadi, sosial budaya adalah fondasi dasar bagi seseorang dalam bertingkah laku di masyarakat. Sosial budaya merupakan hasil jerih payah manusia dalam berpikir dan diaplikasikan pada kehidupan nyata sehari-harinya. Demikian tentang pengertian sosial budaya maupun aspek, perubahan, penghambat, dan juga contohnya. Sekian dari saya, terima kasih, semoga bermanfaat ya. Terima kasih dari kami. Yeay!